kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat hari Jumat bagi kita sekalian. Harapan kita dalam keadaan sehat. Kita bersyukur Tuhan menyertai kita sampai pagi ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi, yang telah menebus kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan bersyukur buat pagi hari ini atas kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan. Sampai pagi ini kami masih bernafas dan Kau berikan kami waktu untuk kami dapat bekerja, berkarya, memuliakan Tuhan. Segala sesuatu berasal dari-Mu dan kembali kepada kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, penuntun hidup kami satu hari ini. Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk menjadikannya menjadi firman yang hidup dan berkuasa untuk menguatkan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, Allahku akan memenuhi keperluan-Mu. Demikian tema renungan kita pagi hari ini. Allahku akan memenuhi keperluan-Mu. Saudara-saudara, nanti yang kita baca ini bagaimana Rasul Paulus menerima sumbangan-sumbangan dari jemaat untuk keperluan pelayanan, ya, membantu orang miskin, keperluan Rasul Paulus, membantu perjalanannya, pengobatannya, dan lain sebagainya. Jadi ada diterima oleh Rasul Paulus dari jemaat di Filipi pada waktu itu, sehingga dia berterima kasih dan mendoakan jemaatnya bahwa apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka berikan itu adalah untuk
pelayanan Tuhan dan tidak perlu khawatir dari apa yang mereka berikan itu menjadi satu kerugian atau kehilangan. Karena yang mereka lakukan itu adalah untuk membantu pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sehingga dia berkata bahwa Allahku akan memenuhi keperluanmu. Ini dasarnya. Nah, saudara-saudara, yang mau dikatakan di sini dalam konteks ini bahwa apa yang kita lakukan kepada gereja Tuhan atau setiap pelayanan Tuhan, apapun itu tenaga pikiran, materi, ya, baik itu pelayanan sekolah minggu, pelayanan P3MI dalam retreatnya, pelayanan P2MI dalam minggu P2MI-nya, PWMI dan lain sebagainya, ataupun pelayanan-pelayanan yang ada di gereja Tuhan ini, pelayanan mimbar, pelayanan yang melengkapi gereja baik melalui harta benda dan juga dekorasi bunga mimbar dan sebagainya. Itu sesuatu yang mengeluarkan energi dari diri kita, yang rela kita memberikannya, rela kita menyerahkannya, dan kita arahkan pemberian kita itu untuk keperluan pelayanan Tuhan. Maka Rasul Paulus berkata, jangan khawatir tentang itu. Engkau tidak pernah kekurangan tentang pemberianmu itu. Bahkan Allahku akan memenuhi keperluanmu. Saudara-saudara, ini menjadi iman percaya kita, iman Rasul Paulus. Bahwa segala sesuatu yang telah kita keluarkan untuk kepentingan kemanusiaan, bukan hanya pelayanan gereja atau apa saja, membantu orang miskin, membantu yang kekurangan, sehingga ada sesuatu yang keluar dari diri kita, ada yang keluar dari perbendaharaan kita, dari lumbung kita, untuk kita berikan kepada orang lain, untuk kita berikan kepada pekerjaan Tuhan. Kita keluarkan energi kita untuk melayat dan menghibur orang yang berduka. Kita relakan langkah kita untuk membesuk orang sakit. Maka Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi keperluanmu. Jangan takut untuk memberi kepada Tuhan. Baik tenagamu, pikiranmu, kerelaanmu, atau mungkin sekalipun orang bertanya, apa yang kau dapat keuntungan dari apa yang kau buat kepada gereja Tuhan? Keuntungan apa yang telah kau terima? Tapi ingat, sekali lagi, Allahku akan memenuhi keperluanmu. Tuhan Yesus berkati. Kita puji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di
sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segalanya yang telah Engkau sediakan bagi kami. Hati ini tak henti-hentinya bersyukur karena penyertaan-Mu bagi kami. Ya Bapa, firman-Mu telah menuntun kami, mengingatkan kami akan kehidupan kami, bahwa sesungguhnya kami tidak perlu khawatir dengan apa yang telah kami berikan kepada Tuhan, apa yang telah kami relakan kepada Tuhan, tenaga, pemikiran, materi, dan firman-Mu menjanjikan bahwa Tuhan Allah akan memenuhi segala keperluan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ya Tuhan, kami berdoa untuk hidup kami pagi hari ini. Dalam satu hari ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu bersama dengan keluarga kami. Baik kami yang akan ada tinggal di rumah, dalam pekerjaan, di perjalanan, atau di tempat usaha bisnis, di kantor. Ya Bapa di surga, berkatilah, jagalah, lindungilah kami sekalian. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk anak-anak kami yang masih kecil. Tolong berkati anak-anak kami ini dalam pertumbuhannya. Ada nutrisi yang baik yang diberikan orang tuanya. Teladan sikap diturunkan oleh bapa dan ibunya kepada anak kecil. Kami doakan untuk setiap remaja dan pemuda supaya tetap menjaga kekudusan, tidak terpengaruh dengan ilah zaman ini. Kami doakan untuk keluarga muda supaya tetap mempertahankan kesetiaan dalam rumah tangganya. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami usinda, supaya mereka tetap sehat dan kuat, dan tetap menjaga sikap mereka menjadi teladan bagi kami, anak muda, keluarga muda yang ada di bawah mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang bertikai, berikan perdamaian kepada mereka. Bila Engkau menuntun para pemimpin bangsa untuk menciptakan damai dan sejahtera. Kami berdoa untuk para penginjil yang telah Tuhan utus ke berbagai pelosok daerah yang terisolasi kepada kekristenan. Tuhanlah yang menjaga, melindungi mereka dengan keberanian atas Roh Kudus yang ada dalam diri mereka yang terus menyala-nyala. Biarlah mereka terus memberitakan Injil. Berkati keluarganya, berkati kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pelayanan GMI Jakarta Pusat ini. Jadikan gereja GMI Jakarta Pusat menjadi kesaksian di tengah-tengah lingkungan ini bahwa Kristus ada di rumah Tuhan ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, apapun profesi mereka, baik swasta, baik pegawai negeri, atau apapun profesi mereka, Tuhan yang memberkati. Terpujilah nama-Mu, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.